Welcome to Teens Explosion Online Service. Teens Explosion adalah teens ministry dari GBI Basilea Kelapa Gading. Mari teman-teman, kita memuji menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Teens, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Tetap semangat dan jangan lupa untuk mengikuti ibadah online melalui YouTube Basilea Center. Teens Explosion, jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Jangan lupa di-share ke teman-temannya agar tidak ada yang ketinggalan. Bye-bye, see you. Join us on Teens Explosion setiap hari Minggu jam 11.30 dan pastikan teman-teman ikut pada jam tersebut. Untuk teman-teman yang rindu memberikan persembahan untuk Tuhan, bisa langsung transfer ke rekening GBI Basilea berikut ini. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam
sembahku menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Halo teman-teman TX, Shalom semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa ketemu lagi di ibadah online hari ini. Nah, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas hidup kami. Kalau kami sampai saat ini boleh ada sebagaimana kami ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah boleh memuji memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau Tuhan. Saat ini kami semua rindu mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati setiap kami, urapi setiap kami, dan biarlah kiranya firman yang disampaikan boleh menjadi rema bagi kami semua dan boleh kami lakukan dalam hidup kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Teman-teman, tema kita hari ini adalah God's Messenger. Ya, semua pasti tahu ya artinya God's Messenger itu utusan Allah atau utusan Tuhan. Nah, apa sih artinya seorang utusan? Atau apa yang dimaksud dengan utusan itu? Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa hal nih. Utusan itu bisa orang yang disuruh atau diberi tugas menyampaikan sesuatu atau menjadi penghubung, ya, menjadi perantara. Contohnya suruhan. Kalau kita pernah nonton film-film kerajaan ya, itu pasti suka melihat raja mengutus misalnya pengawalnya atau panglimanya atau anaknya ya, diutus ke tempat yang lain atau ke kerajaan yang lain ya. Nah, bisa juga orang yang diutus atau diberi tugas untuk mewakili ya, untuk mewakili sebagai perwakilan. Contohnya seorang duta. Misalnya di Amerika pasti ada duta besar Indonesia. Artinya ada perwakilan pemerintahan Indonesia di Amerika. Itu ya, itu sebagai perwakilan. Misalnya juga contoh yang baru-baru ini nih yang lagi viral, atlet bulu tangkis Indonesia yang menang di Olimpiade Tokyo yaitu Grecia Poli dan Apriani Rahayu. Nah, mereka itu adalah utusan dari Indonesia untuk bertanding di sana di dalam Olimpiade ya. Jadi perwakilan. Nah, bisa juga artinya orang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu atau pesan Tuhan kepada umat manusia. Nah, kalau ini lebih khusus berarti ini adalah karena diutus oleh Allah, berarti ini adalah utusan Allah. Untuk apa? Menyampaikan pesan atau wahyu dari Tuhan untuk umat manusia. Contohnya siapa? Contohnya kalau kita lihat di Alkitab ada nabi-nabi, ada rasul-rasul. Mereka itu adalah utusan Allah. Contoh yang paling utama di dalam Alkitab adalah siapa? Tuhan Yesus Kristus ya. Dia adalah utusan Allah yang paling utama yang ada di dalam Alkitab. Kita bisa lihat nih ayatnya di dalam Yohanes 3 ayat 17 bilang begini, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, itu contoh yang utama dalam Alkitab ya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Nah, bicara soal utusan, apa aja kriteria atau syarat untuk menjadi utusan?
Kalau yang paling umum ya, yang paling umum yang sering dipakai oleh dunia, syaratnya, kriterianya adalah orang yang punya kelebihan atau kemampuan yang lebih ya. Orang yang dianggap super lah ya. Misalnya contoh, kalau diutus oleh sekolah untuk bertanding, misal ada lomba cerdas cermat atau lomba apa gitu ya, olimpiade matematika, pasti yang diutus adalah yang paling pinter ya kan, yang paling pinter. Apalagi kriterianya selain yang paling pinter? Yang paling cekatan ya. Kalau lomba juga pasti yang paling cepat jawab gitu ya, yang paling cekatan. Terus yang paling teliti, dan masih banyak yang lainnya ya, yang paling lainnya. Jadi semuanya dianggap orang-orang yang super ya, super, punya kelebihan, punya kemampuan yang lebih. Nah, samakah kriterianya seorang utusan yang dipakai oleh dunia, yang dipakai oleh umumnya dengan utusan Allah? Sama nggak kriterianya dengan utusan Allah? Nah, kita mau lihat dalam Alkitab ya. Kakak ambil 2 contoh tokoh ya, tokoh yang dipakai oleh Tuhan atau diutus oleh Tuhan. Yang pertama adalah Nabi Yesaya. Ada di Yesaya 6 ayat 5. Saat Allah mengutus dia, apa jawaban Yesaya? Yesaya bilang, celakalah aku sebab aku seorang yang najis bibir. Nah, terus contoh yang satu lagi adalah Petrus ya. Simon Petrus waktu pertama kali dipanggil mau diutus oleh Tuhan, ada di Lukas 5 ayat 8. Dia jawab apa? Dia bilang, Tuhan, pergilah daripadaku sebab aku ini seorang berdosa ya. Kalau kita lihat dari jawaban 2 orang ini, kita melihat bahwa ternyata mereka tidak punya kelebihan apa-apa ya. Justru mereka berdua itu menyadari, mengakui bahwa mereka itu punya kelemahan, mereka itu berdosa ya. Jadi nggak punya kelebihan apa-apa seperti standar yang tadi dikatakan kriteria yang biasa dipakai pada umumnya oleh dunia, yaitu yang paling pinter, paling cekatan, paling teliti, paling sebagainya ya. Nah, mereka berdua nggak seperti itu. Mereka menyadari bahwa mereka itu orang berdosa. Mereka justru punya kelemahan, nggak punya kelebihan apa-apa. Itu jawaban mereka. Tapi kenyataannya apa? Tuhan tetap memakai mereka. Tuhan tetap mengutus mereka. Nah, itu hanya 2 contoh. Masih banyak tokoh Alkitab lainnya yang dipakai Tuhan, walaupun nggak punya kelebihan apa-apa, tapi Tuhan tetap pakai. Nah, dari kedua contoh ini berarti kita bisa lihat bahwa kriteria utusan Tuhan bukan yang punya kelebihan apa-apa seperti yang dipakai oleh kriteria dunia ya, tapi kriteria Tuhan adalah orang yang mau bertobat, orang yang rendah hati ya, rendah hati, menyadari bahwa mereka itu berdosa ya, menyadari bahwa mereka itu punya kekurangan ya. Terus apa? Orang yang mau mendengarkan Tuhan. Tuhan lebih pilih orang yang mau mendengarkan Tuhan dan orang yang mau diutus oleh Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, Tuhan mencari orang-orang yang seperti ini. Jadi itu kriteria utusan Tuhan. Nah, sekarang siapa sih yang bisa jadi utusan Tuhan? Ya, siapa sih yang bisa jadi utusan Tuhan? Apakah utusan Tuhan itu cuma nabi-nabi, cuma rasul-rasul, atau hanya Tuhan Yesus saja yang jadi utusan Allah? Nah, kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 ya. 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20. Dikatakan begini. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya
dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi siapa yang menjadi utusan Allah? Nah, selain nabi-nabi, selain rasul-rasul, yang menjadi utusan Allah itu adalah kita semua yang percaya kepada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Artinya semua orang ya, bukan cuma nabi-nabi atau rasul-rasul, tapi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menerimanya sebagai Juru Selamat pribadinya. Nah, semua orang yang percaya itu akan menjadi utusan Allah ya. Kalau di bacaan kita tadi ini, nah di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 sampai 20 itu kan contohnya misalnya ya di ayat 18. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami ya, kepada kami. Kita lihat di beberapa ayat ini ada bilang kami. Kami ini maksudnya siapa? Nah, kalau di dalam konteks Alkitab, kami waktu itu ya, zaman itu yang peristiwa ini itu kami itu ya Rasul Paulus dan orang-orang percaya lainnya. Tapi ini juga menjadi gambaran buat kita semua. Kami yaitu orang-orang percaya, semua orang percaya yang tadi kakak katakan ya. Jadi kita ini adalah utusan Allah. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dan sudah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Nah, jadi utusan Allah untuk apa? Untuk melakukan pelayanan pendamaian. Seperti di sini ada di ayat 18, ayat 19. Di situ dikatakan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, di ayat 19 dikatakan ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kita semua yang sudah menjadi utusan Allah diutus untuk melakukan pelayanan pendamaian. Apa sih Kak maksudnya pelayanan pendamaian? Jadi begini, kita itu kan diperdamaikan dengan Allah ya. Kita itu semua manusia berdosa. Nah, kita diperdamaikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kalau kita diperdamaikan, artinya itu kita ditebus oleh Tuhan ya. Kita diperdamaikan, kita ditebus, kita diselamatkan. Nah, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah diperdamaikan, maka kita pun harus melakukan hal ini kepada orang lain yang belum berdamai dengan Allah ya. Jadi kita yang sudah diperdamaikan, kita yang sudah diselamatkan, kita harus menyelamatkan orang lain yang belum diselamatkan. Kita harus membawa damai sejahtera, membawa berita damai itu buat orang yang belum kenal Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain, pelayanan pendamaian itu artinya kita melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang ada di dalam Matius 28 ayat 19-20. Di situ dikatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita melakukan amanat agung. Dengan kata lain, kita menjadi saksinya Tuhan. Kita menjangkau jiwa-jiwa di luar sana yang belum kenal Tuhan, yang belum percaya Tuhan, supaya mereka semua percaya Tuhan, mereka semua terima Tuhan Yesus, mereka diperdamaikan oleh Allah. Nah, teman-teman semua, satu hal yang harus kita sadari dan perlu kita mengerti ya sebagai seorang utusan Allah, bahwa kita itu hidup kita semata-mata semuanya hanya karena pengampunan ya. Hidup kita ini semata-mata hanya karena pengampunan. Jadi kalau kita
sudah menjadi utusan Allah, kita tidak boleh sombong ya. Kita tidak boleh merasa begini, saya sudah jadi utusan Allah nih, berarti saya sudah disucikan oleh Tuhan. Benar, tapi kita nggak boleh sombong merasa bahwa saya ini suci, saya ini udah nggak berdosa lagi. Udahlah, saya nggak mau bergaul sama orang itu. Orang itu kan berdosa, dia habis melakukan kesalahan, dia habis melakukan dosa. Saya mau bergaul sama teman saya yang udah percaya Yesus aja. Mereka kan kalau udah percaya Yesus berarti sama-sama sudah jadi utusan Allah, sudah menjadi orang yang suci, orang yang dibenarkan. Jangan pernah kita berpikir seperti itu. Jangan pernah kita menganggap diri kita bahwa saat kita sudah diperdamaikan dengan Allah, terus kita menjadi sombong rohani, kita menjadi sombong, kita merasa diri kita yang suci, orang lain itu berdosa, dan kita nggak mau bergaul sama sekali dengan orang yang berdosa itu. Jangan pernah seperti itu ya. Ingat benar-benar bahwa hidup kita semata-mata hanya karena pengampunan dari Tuhan. Artinya tanpa pengampunan Tuhan pun kita nggak akan diperdamaikan oleh Allah. Kita tetap manusia yang berdosa. Jadi jangan kita sombong, kita dulu juga berdosa, ya kan? Jadi jangan kita langsung sombong mencap orang lain itu berdosa terus kita yang suci. Jangan seperti itu ya. Jadi karena pengampunan yang sudah Tuhan beri itulah, nah pengampunan itulah yang kita miliki. Karena itulah kita bisa memberitakan damai kepada orang lain. Nah, orang yang bisa memberitakan damai kepada orang lain itu adalah orang yang murni hatinya, orang yang bersih hatinya, ya, orang yang nggak menyimpan dendam, nggak menyimpan iri, nggak menyimpan dengki, orang yang mau terima orang lain apa adanya, ya, nggak membeda-bedakan orang, ya, itu orang yang bisa memberitakan damai. Jadi kalau hati kita masih seperti tadi, kita cuma dia aja yang berdosa, saya nggak berdosa. Tuh orang itu tuh masih punya dosa, dia habis melakukan begini. Nah, kalau kita merasa seperti itu, kita nggak akan pernah bisa melakukan pelayanan pendamaian itu. Kita nggak akan pernah bisa memberitakan berita damai itu buat orang lain. Karena apa? Karena hati kita nggak murni, hati kita nggak bersih, kita masih membeda-bedakan orang, kita masih nggak menerima orang apa adanya, kita masih menyimpan sesuatu di dalam hati kita. Jadi teman-teman semua ya, kita perlu sadari itu, kita perlu mengingat itu setiap waktu bahwa kita ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan, dan Tuhan mau kita jadi alatnya Tuhan, membawa berita damai itu buat orang lain ya. Jadi jangan sampai pelayanan pendamaian itu hanya kelihatan dalam acara-acara keagamaan, misalnya kegiatan-kegiatan gereja. Oh, kalau di gereja kita akan kelihatan nih seperti seorang pelayan pendamaian, ramah, menerima semua orang, ya kan. Cuma di gereja ya. Giliran keluar dari gereja, dalam kehidupan nyata nggak melakukan itu, justru kemana-mana kita bawa dendam, kita masih nyimpan sakit hati, kita masih simpan iri dengki, ya kan, kita masih beda-bedain orang, kita nggak mau terima mereka apa adanya. Jadi cuma kelihatannya di gereja aja. Jangan sampai kita seperti itu ya. Nah, jadi kita harus introspeksi diri kita, kita harus selidiki hati kita. Benar nggak nih Tuhan, saya udah menjadi seorang pelayan pendamaian? Benar nggak nih Tuhan, saya sudah menjadi utusannya Tuhan, saya sudah menjadi utusannya Allah? Layak nggak ya saya dibilang sebagai utusannya Allah? Itu tinggal introspeksi diri kita masing-masing, kita selidiki hati kita masing-masing di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang menentukan semuanya itu ya. Tapi kita juga tetap harus belajar untuk melakukan semuanya itu. Kita mau terus menyadari bahwa hidup kita ini semata-mata hanya karena pengampunan Tuhan, dan
kita harus melakukan pelayanan pendamaian itu kepada semua orang ya, tanpa membeda-bedakan. Walaupun kita disakiti orang, walaupun misalkan orang itu habis melakukan kesalahan sama kita, tetap kita nggak boleh beda-bedain. Kita harus terima mereka apa adanya, kita harus tetap melayani mereka, kita harus tetap bawa berita damai itu bagi mereka, supaya mereka kembali kepada Tuhan, mereka diperdamaikan dengan Tuhan. Nah, teman-teman ingat itu ya, dan kita mau belajar sama-sama. Terus kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti kakak begini udah paling suci, enggak ya. Tapi teman-teman semua, kakak juga, kita sama-sama belajar untuk kita menjadi seorang utusan Tuhan, menjadi pelayan pendamaian. Amin. Nah, kita mau tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang begitu luar biasa, mengajarkan kami semua Tuhan, untuk kami menjadi seorang utusan Allah, untuk kami membawa damai kepada orang-orang yang belum diperdamaikan dengan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami masih punya kesombongan. Ampuni kami Tuhan kalau kami masih menyimpan kebencian atau dendam terhadap yang lain. Tuhan, bersihkan hati kami. Kami tidak mau menyimpan sampah di dalam hati kami. Bersihkan hati kami, murnikan hati kami Tuhan, agar kami benar-benar bisa dilayakkan oleh Tuhan, untuk kami boleh membawa berita damai bagi semua orang yang belum mengenal Engkau Tuhan, untuk kami boleh melakukan pelayanan pendamaian itu ya Bapa. Tuhan, tolong kami agar firman-Mu ini ya Bapa mampu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua ya Bapa, dan biarlah Tuhan semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari kita semua sama-sama katakan amin. Haleluya teman-teman. Sampai di sini dulu firman Tuhan kita hari ini. Nah, teman-teman tetap jaga kesehatan ya. Dan biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Happy Sunday. Ya, sekarang waktunya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami akan menerima berkat-Mu. Mari adik-adik, angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Maranatha. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Amin. God bless you. See you next week. Bye.